Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukamto. Waalaikumsalam Pak Sadek. Apa kabar? Sehat, lancar kerjanya ya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat lancar Pak Sadek kerjaannya hari ini Bogor hujan. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Baik, sudah terus bagaimana kita janji kita kemarin dan kesepakatan kita pada malam ini, kita akan bertemu di ruang ini untuk bisa berbagi sharing gitu terkait dengan karir maupun pekerjaan di organisasi sebagaimana Bapak kemarin sampaikan. Dan sebelum kita lebih jauh, lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa apapun yang kita seringkan di tempat ini itu bersifat rahasia ya untuk kita berdua saja. Dan insya Allah poin-poin penting ini akan menjadi catatan kita untuk pengembangan diri karir maupun kinerja ke depan, Pak. Begitu, Baik, begitu ya, Pak? baik Ya, Pak, baik. baik, Pak. Kira-kira apa saja yang menjadi tantangan Pak Sukamto di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun di organisasi, Pak? Bisa berbagi cerita dengan saya di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Sadek. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, gitu Pak Sadek ya, saya ingin ada sedikit curhat sih sebenarnya Pak. Jadi tantangan yang pertama itu, saya kan sebenarnya media Iswara baru Pak. Baru jadi Widya Iswara, sebelumnya di struktural, jadi kepala seksi. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya jadi Widya Iswara juga kemauan saya sendiri Pak, karena ini kemarin juga Widya Iswara in passing kan. Cuma yang menjadi tantangan sekarang itu adalah terkait dengan ini Pak, apa namanya, eh, apa ya? Ya kan kalau sebelumnya di struktural itu kan ada staff segala macam kan Pak, ada staff, terus kemudian ada bawahan segala macam, ada koordinator, terus kemudian kan apa-apa kadang disiapin gitu Pak ya, kita mau rapat disiapin seperti itu ya. Nah pas jadi masuk jadi Widya Iswara mungkin beda kali Pak ya, beda beda suasana kerjanya juga beda. Kita kayak mandiri banget gitu Pak jadi Widya Iswara, nyiapin apa-apa sendiri gitu ya, koordinasi dengan bagian Bangkom, pengembangan kompetensi di strukturalnya juga kadang kita sendiri gitu kan, nyiapin untuk dupak, untuk PAK segala macam sendiri sih. Dan kalau nyiapin bahan ajar ya memang sendiri Pak ya, cuma kadang administrasi yang berupa surat tugas, terus kemudian nanti eviden-eviden untuk yang dikirim ke TO berupa segala macam itu sendiri gitu Pak. Jadi ya itu menjadi tantangan bagi saya sih Pak, yang apa ya, yang sebelumnya mungkin kita ada staff gitu ya yang membantu, dan sekarang apa-apa sendiri seperti itu Pak. Baik. Masih ada lagi, Pak? Eh ada sih Pak, ada yang sekarang kan di kementerian kami ya, Kementerian ATR BPN itu akan merencanakan Korpu gitu Pak ya, Corporate University. Nah, soft launchingnya sih direncanakan oleh Pak Kapus itu di bulan April sih soft launching. Nah, sekarang sih lagi kayak pemetaan gitu Pak, koordinasi, terus perencanaan, terus pemetaan LOD, Learning on Demand-nya juga gitu kan. Terus kemarin juga kita diminta untuk apa ya, mapping mapping keahlian Widya Iswara gitu ya ke depan, karena Korpu itu kan kita juga harusnya membuat ini ya, ini terkait dengan ini juga sih Pak, terkait dengan nanti konten-konten yang akan kita masukkan gitu Pak ya, kita masukkan ke dalam apa ya, LMS segala macam gitu kan. Nah, kalau tantangan yang saya hadapi ya itu tadi Pak, saya sebenarnya juga ya baru ide suara, belum terbiasa untuk ngomong di depan kamera juga, membuat video pembelajaran seperti itu Pak. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri sih Pak. Bagaimana saya bisa mengemas nanti konten-konten itu menjadi menarik, tidak hanya menarik sih, cuma ya saya masih kaku-kaku gitu Pak. Kalau saya ngerasanya kok ngomong di depan kamera itu ya saya masih kaku gitu Pak. Kurang kurang ngeflow gitu loh Pak. Itu menjadi tantangannya sih. Ya, baik.
Masih ada lagi Pak Sukamti? Eh, Dua itu sih Pak yang mengganjal di pikiran saya sih. Baik, terima kasih Pak Sukamto eh, telah membagi cerita tadi. Dan kalau tidak saya salah tangkap tadi, apa yang Pak Sukamto katakan tadi bahwa memang Bapak sebelumnya di jabatan struktural ya, kemudian pada saat ini beralih ke fungsional ya, jabatan yang baru Widya Suara, di mana Bapak berhadapan dengan suasana tersendiri ya, di mana dulunya di struktural ada staf yang membantu dan sebagainya, kemudian memudahkan pekerjaan secara struktural. Namun di jabatan yang baru ini saat ini Pak Sukamto menghadapi suatu tantangan sendiri ya, yaitu bekerja sendiri, menyiapkan surat tugas sendiri, menyiapkan hal-hal lain juga sendiri, surat menyurat. Ya, kemudian juga menyiapkan bahan-bahan pelajaran begitu secara sendiri dibandingkan dengan struktural dulu ya. Yang berikutnya apa nih disampaikan oleh Pak Kamto tadi, yaitu bahwa berkaitan dengan pada saat ini di ATR ya, itu di kantor Bapak itu melakukan suatu soft launching ya, Iya, corporate university di sana, di mana ada penugasan dari Kapus gitu ya, kepala pusat itu untuk bagaimana Widya Suara kemudian tenaga-tenaga lainnya memberikan apa kontribusi di sana berupa pembuatan bahan pelajaran ya, seperti itu. Kontribusi yang disampaikan itu diberikan kepada isi, termasuk isi konten LMS juga ya, dan itu Bapak merasakan sesuatu yang baru yang menjadi tantangan karena harus membuat tadi itu ya, konten-konten yang menarik di LMS itu. Gitu ya Pak? iya betul Pak. Hmm. Baik, kalau demikian Pak, apa yang Pak Sukamto inginkan ke depan yang lebih baik? Eh, ya baik. Yang saya inginkan Pak ya, saya inginkan sih kalau terkait dengan yang apa namanya kecakapan untuk membuat konten, yang terutamanya itu sih Pak, kecakapan buat konten sih saya pinginnya ya apa ya, saya punya keahlian itu Pak, jadi kayak saya punya keahlian untuk mengemas suatu konten pembelajaran menjadi menarik, terus saya juga menjadi lebih luas dalam berkomunikasi secara di depan kamera gitu Pak ya, lebih interaktif. Sebelumnya kan mungkin saya juga pernah ada ada pengalaman Pak ya, semenjak di struktural kayak misalkan ada kayak menjadi apa namanya fasilitator dalam pelatihan gitu kan, terus kayak misalkan nanti ada kegiatan penyuluhan-penyuluhan gitu kan Pak, cuma itu kan beda Pak ya, kalau itu kan langsung secara secara langsung dengan masyarakat seperti itu sih, cuma beda banget kalau kalau pengemasan konten di depan kamera. Nah, saya harapannya sih ke depan saya mampu untuk itu, punya kompetensi untuk menjadi ibaratnya menjadi konten kreator seperti itu loh Pak. Kalau terkait dengan yang tantangan yang saya tadi sih sebenarnya itu juga apa ya, ya ya resiko sih Pak ya, resiko ya memang kan bukan struktural Ya, lagi ya. Pak ya, fungsional semuanya harus sendiri. Ya mungkin saya akan, ya harapan saya sih saya menjadi siswa yang agile gitu Pak. Jadi yang ya udah kan semuanya sendiri, toh teman-teman kalau saya lihat juga teman-teman senior itu juga bisa gitu ngerjain sendiri sih. Seperti itu Pak. Baik Pak. Ya, jadi eh, yang Bapak harapkan tadi adalah menjadi WI yang agile ya, dengan menguasai konten-konten, mampu berbicara ya di depan umum tadi. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa sebelumnya juga Bapak memiliki pengalaman ya untuk tampil berbicara di depan umum seperti dalam seminar-seminar dan sosialisasi ya. Iya, Nah, kemudian konten-konten yang dibuat itu uh,
akan mendorong ya, mendorong memacu Bapak untuk menjadi WI yang agile, yang mampu melaksanakan tadi ya, membuat konten-konten kreator tadi Pak ya. Iya, seperti itu Pak. Yang saya katakan. Ada lagi Pak? Ya itu aja sih Pak, simpel kan Pak ya. Jadi konten kreator, terus ya tidak gagap lagi di depan kamera. Ya kalau misalkan ada orderan untuk buat konten pembelajaran, oke aja gitu loh Pak. Harapannya sih seperti itu sih. Iya, iya. Intinya menjadi WI yang yang memiliki kreasi ya, Ya membuat betul. dia. Baik Pak, kalau tidak lagi demikian, maka apa yang Bapak Sukamto buat untuk mencapai apa ya kondisi yang diinginkan tadi, harapan Bapak menjadi WI yang agile tadi, apabila saya membuat semacam skala ya, dari 1 sampai 10, 1 itu artinya masih jauh dari apa yang diharapkan tadi, atau ya masih jauh lah. Kemudian 10 itu artinya sudah mendekati apa yang Bapak inginkan tadi atau sudah tercapai. Kira-kira Pak Sukamto ada di level yang mana nih Pak? Kalau saya Saat sih ini. masih di tengah-tengah sih Pak, masih tengah-tengah ya, masih tengah-tengah karena juga bukannya di awal banget juga Pak, karena saya juga sebelumnya ngerasa saya juga udah mulai mulai apa ya, mulai membiasakan diri untuk ya apa-apa sendiri kan Pak. Terus kemudian juga udah mulai belajar juga dari konten-konten kreator yang sudah berpengalaman gitu Pak. Jadi saya pikir saya di level kelima sih Pak, 5 mau ke 6 gitu. Sebenarnya masih jauh juga sih Pak untuk ke 10. Hmm, jadi sekarang ini Pak Sukamto ada di sekitar level 5 begitu ya? Iya, Ya, itu artinya masih masih ada lagi langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai level 6, 7, 8 dan seterusnya Pak ya. betul. Ya. Ya. Untuk mencapai level itu apa yang sudah dilakukan saat ini Pak? Yang sudah dilakukan apa ya? Atau yang Ya, akan dilakukan Pak? ya, ya akan dilakukan, ya akan Oh, yang akan dilakukan. dilakukan. Oh, kalau yang akan dilakukan sih yang pertama, ya saya pasti upgrade kompetensi Pak ya. Saya ingin upgrade kompetensi saya dalam hal berbicara di depan kamera terutama ya kan Pak. Saya belajar dari YouTube juga banyak gitu kan. Terus kemudian teman-teman bidai suara di tempat lain, di kementerian-kementerian lain atau di apa pemerintah apa namanya kayak di pemprov lain kan WI-nya juga pada jago-jago gitu Pak ya. Jadi saya kayak mengadap mereka Ya, sih ngelihat video-video mereka juga. Terus juga terkait dengan apa ya kayak misalkan kan kalau kita bikin video konten kan kita juga harus mengetahui substansi kan Pak ya. Ya tentu saja sih saya ke depan sih pengen kalau saya kan sekarang spesialisasinya gitu ya itu reforma agraria terus kemudian pengukuran dan pemetaan dan saya sih ke depannya sih nggak pengen terbatas di dua hal tersebut. Saya pengen nanti bisa juga di pengadaan tanah terus kemudian pengadaan barang dan jasa segala macam. Ya saya sih inginnya peningkatan kompetensi di bidang teknis gitu juga Pak. Nanti mungkin saya akan belajar gitu juga sih atau ikut workshop terkait dengan hal tersebut. Terus kemudian sih Pak terkait dengan apa ya kontennya gitu Pak ya. Kontennya sih saya ya mungkin rencananya juga mau bekerja sama dengan tim IT juga. Kebetulan tempat kami juga ada tim Strakom yang ngebantu juga sih Pak. Jadi kayak dia itu ya, yang tim Strakom itu ya yang ngebantu buat media pembelajaran, konten segala macam. Cuma ya memang belum sempat sih kemarin itu ngobrol banyak dengan mereka, baru sebatas aja gitu Pak. Yang kedepannya nih seperti itu. Terus kemudian juga sih sebenarnya di tempat kami tuh ada Widya Iswara yang sudah punya channel YouTube juga sih Pak. Dia aktif banget gitu ya, aktif sekali untuk buat konten di YouTube-nya. Dan ya mungkin nanti saya juga pengen beliau itu saya minta untuk sharing knowledge-nya sih, untuk sharing berbagi pengalaman seperti itu. ya baik. Jadi itu jangka pendek dilakukan ya. Antara lain tadi yang bisa saya tangkap yaitu koordinasi dengan
juga yang di YouTube ya, untuk membuat konten-konten yang lebih menarik, dan juga Bapak bisa melaksanakan itu dalam jangka pendek ini ya. Eh, Maaf Pak Sadek, tadi agak terdistraksi gitu Pak. Internet saya kurang stabil. Bisa diulang nggak Pak? Oh ya, baik. Ya, yang dapat saya tanggap tadi dalam jangka pendek ya, Pak Sudarto akan melakukan ya, bagaimana kerjasama dengan teman-teman yang sudah melaksanakan konten-konten yang menarik ya. Kemudian ada juga yang punya YouTube dan sebagainya, uh, untuk melakukan apa yang Bapak sampaikan tadi ya, itu dalam jangka pendek. Ya, seperti itu ya. Ya, betul. Koordinasi dengan teman yang sudah punya pengalaman lebih, terus kemudian juga sama teman yang sudah punya apa YouTube akun gitu. Ya, Pak, benar. Ya, baik Pak. Kalau demikian, kapan waktunya kita bisa bertemu lagi untuk melihat progres Bapak dalam dua hal tadi, yaitu melakukan koordinasi dengan teman-teman yang memiliki apa tenaga IT tadi untuk bagaimana menyusun konten Bapak, kemudian dengan teman-teman yang memiliki YouTube tadi. Oke. Kalau dengan tim Strakom sih cepet Pak ya. Saya juga udah semangat banget nih Pak. Jadi pengen ketemu cepet-cepet ketemu tim Strakom sih. Mungkin nanti dalam minggu ini bisa gitu ya. Dalam minggu ini bisa. Cuma kalau dengan teman yang punya YouTube itu Pak, teman BI yang udah yang ingin saya ajak sharing knowledge itu sih, beliaunya sih kayaknya lagi sibuk ngajar PKP PKA gitu Pak. Ya saya takut ganggu aja sih, mungkin saya lihat jadwal beliau dulu. Saya pikir nanti saya minta waktu beliau juga sih, mungkin kayaknya sih dalam minggu ini ya. Kalau nggak bisa minggu ini mungkin minggu depan deh Pak. Jadi mungkin kita mungkin bisa dua hal itu mungkin di 2 minggu ke depan deh Pak, awal-awal Maret gitu, minggu pertama Maret mungkin. Ya, baik Pak Sukamto, terima kasih. Dan itu berarti bahwa insya Allah kita ketemu lagi untuk perbincangkan tentang rencana dua hal tadi ya, pelaksanaan jangka pendek ini Pak. Seperti itu Pak ya. Setelah 2 minggu kita ketemu untuk bisa melihat progres yang bisa Bapak lakukan pada dua hal tadi, yaitu terkait dengan koordinasi dan tim Strakom, kemudian yang memiliki YouTube tadi, sehingga bisa kita rencanakan lebih lanjut, membicarakan lebih lanjut seperti itu Pak. Ya Pak ya. Baik, siap Pak Sadek. Pertemuan kita pada malam hari ini, semoga kita ketemu lagi pada 2 minggu depan. Terima kasih Bapak telah memberikan serinya untuk kita sama-sama mendapat jalan keluar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam istirahat Pak Sukamto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sadek. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sadek sudah menampung unek-unek saya. Semoga kita ketemu lagi Pak ya. Nanti kita koordinasi lagi. Nanti saya hubungin Bapak untuk kita bisa sharing kembali Pak. Ya, nanti bisa kontak saya Pak 2 minggu lagi Pak ya. Baik. Selamat istirahat juga Pak Sadek. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Ya.